beliau Dr. Al-Hafidz Sofwan Mabrur MA. Beliau merupakan pengasuh dari Pondok Darul Quran Al-Karim Baturaden Banyumas. Jabatan beliau sekarang yaitu sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN. Alamat beliau yaitu di Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas. Kepada narasumber kedua, beliau Dr. Al-Hafidz Sofwan Mabrur MA. Saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Sepertinya Pak Sofwan tadi masih di jalan, Mbak. Bisa ke pertanyaan dulu mungkin. Boleh. Karena narasumber kedua masih di jalan dan belum hadir, saya persilakan kepada seluruh peserta untuk memberikan pertanyaan, bisa diketik. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini langsung saja nggih, Pak? Enggak, cuma enggak akan. Oke. Saya. Sebentar. Ini dari Muyasa Ida. Izin bertanya, Pak. Anak saya santri PTYGM kelas B. Bagus secara akademik yang bagus. Namun mengapa? Sepertinya susah sekali bagi dia untuk menghafal. Mohon saran-sarannya. Itu dari Muyasa itu. Ya. Terima kasih. Ibu. Ibu apa Mbak tadi? Ibu ya, karena punya anak sudah nggih di pondok. Iya, Muyasa. Nggih. Lagi-lagi seperti yang saya ceritakan tadi bahwa memang anak-anak itu punya kemampuan yang berbeda. Ada yang punya kemampuan hafalan kuat tetapi tidak punya pemahaman yang kuat. Ada yang lebih kuat pemahamannya tapi kurang punya kemampuan hafalannya. Memang yang ada yang handal sih memang hafalannya juga jago, pemahaman juga oke. Nah kalau mungkin sebenarnya anaknya cerdas, dia biasanya ya memang kadang itu anak cerdas malas menghafal. Anak yang cerdas malas menghafal karena dia lebih suka untuk menganalisa. Nah ini salah satunya ya nanti berkoordinasi dengan muhafidnya secara khusus biar benar-benar tahu karena setiap ibarat penyakit itu walaupun kelihatannya sama tidak harus sama obatnya. Ada orang bilang aku kok pusing. Tidak harus selalu bodrek. Nah, ini bukan iklan ya. Kalau pusing enggak ditanya dulu pusingnya karena apa? Karena pusingnya itu memang karena tadi kurang paracetamol ya perlu bodrek. Tapi kalau pusingnya karena kebanyakan hutang makan bodrek satu truk pun enggak akan sembuh. Jadi nanti bisa koordinasi dengan muhafidnya, ustadz kelompoknya sebenarnya anak saya ini bagaimana dan yang jelas setiap orang lah itu punya cara yang berbeda. Di pondok kami itu satu ustadz muhafid itu pegang 10 santri itu mungkin setiap anak dari 10 anak itu akan beda-beda cara penanganannya sehingga harus ada komunikasi. Dijelaskan sebenarnya karakter anaknya itu ketika di rumah bagaimana sehingga ustadz bisa menyesuaikan. Yang jelas seseorang yang menghafal atau melakukan sesuatu atau karakter umum manusia itu punya cara waktu yang pas untuk melaksanakan sesuatu. Biar karena kebetulan kalau anak sudah di pondok, apalagi saya sudah memberikan semangat kalau di pondok kami kawan-kawan ustadz itu kan wajib tidur di pondok. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mensiasati mbok menawa
Mungkin ada santri ketika jam belajar tuh nggak mood. Dia tuh kalau menghafal dilihat temannya nggak mood. Nah, dia ingin secara privat. Nah, nanti ustadznya yang tidur di sana itu bisa memilihkan memberi tambahan jam-jam selain jam wajib. Dan yang paling penting seperti yang saya sampaikan tadi, yang terakhir adalah planet ke-19 adalah doa. Apalagi doa orang tua itu mustajab. Tolong didoakan setelah sholat. Selalu dibacakan Fatihah. Ketika habis sholat tahajud, didoakan. Dan ketika mungkin berhasil ke tempat-tempat mustajabah, entah bisa umroh atau haji. Lagi-lagi yang punya hak untuk menancapkan hafalan dalam dada bukan ustadz. Bukan ustadz, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berikhtiar. Semoga bisa dicerna ya oleh penanya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari SMA Boarding School. Bagaimana Pak jika di sekolah itu ada program tahfidz, tetapi yang menerima setoran itu seseorang yang belum memiliki sanad karena keterbatasan SDM yang ada. Tetapi ketika ujian itu yang menerima hafalan tetap terhadap hafidz yang bersanad. Itu bagaimana? Ya, sudah bagus. Sudah bagus. Yeah. Harapannya itu sudah bagus prosesnya. Nanti tinggal para ustadz-ustadz harian tadi, itu kalau bisa ya ngaji kepada penguji tadi. Tadi kan penguji itu bersanad, tapi kan datangnya hanya saat ujian. Nah, sedangkan ngaji hariannya dengan ustadz atau ustadzah harian yang belum punya sanad itu sudah bagus karena nanti akan diakhiri dengan ustadz yang menguji. Alangkah bagusnya nanti yang ngaji, yang ustadz harian ngaji harian itu juga ngaji kepada penguji, kan waktunya bisa menyesuaikan, tidak harus jam sekolah. Itu sudah bagus, sudah bagus. Yeah. Lalu ada lagi pertanyaan, bagaimana cara menjaga semangat seorang penghafal Al-Quran atau seorang perempuan yang sudah haid? Itu karena ketika mau uzur biasanya ada rasa malas untuk hafalan. Setelah uzur juga terkadang itu ada rasa malas. Itu bagaimana untuk menjaga keistiqomahan? Wah, kalau rasa malas bukan hanya yang mau haid saja. Rata-rata laki-laki kan nggak ada haid ya. Itu sama. Yang namanya malas itu bukan karena hal itu saja. Kadang itu semangatnya memang nambah. Nggak ada semangat untuk ingin melihat sesuatu yang baru. Kalau yang sudah lama, ngapain ke sana? Sudah pernah kan gitu. Cari tempat-tempat baru, sama seperti hafal seperti itu. Masalahnya kalau sudah sampai juz 30, kan nggak ada juz 31. Maka memang tadi untuk semangat itu salah satunya adalah punya partner. Para alumni pondok-pondok itu untuk menyemangati itu salah satunya adalah membuat kegiatan alumni, yaitu deresan bareng. Deresan bareng, simaan bareng. Nah, kalau di Yambu'ul Quran itu juga ada. Setiap kota itu ada kegiatan para alumni. Malah Buya Ulin Nuha dalam beberapa keterangan ada di YouTube itu, dalam Yambu'ul Quran itu tidak ada alumni katanya. Tidak ada alumni, tetap santri selamanya. Karena deres itu terus-menerus. Bukan berarti kalau sudah alumni nggak wajib deres lagi. Makanya kelompok untuk tadi dalam rangka ngecas ya, biar tetap semangat, tetap nyatu dengan kawan-kawan, nyatu dengan Romo Yai, itu ada deresan yang bersifat tadi bersama para alumni, mungkin istilah umumnya. Kalau di Yambu'ul Quran namanya Rohmaya, ini Robitatul Huffaz Yambu'ul Quran. Jadi bukan Robitoh alumni, Robitoh kherij gitu enggak, tetapi Robitatul Huffaz. Jadi tetap ada ibaratnya waktu untuk ngecas. Jadi semangat itu kalau sudah memang keluar pondok, usahakan tetap ada komunitas, yang komunitas itu bisa membawa kita tetap bersemangat. Ibarat HP itu kita punya cas. Nah, kalau ngecasnya harus pada acara kan kelamaan. Ngecasnya kan tadi kan sama partnernya di rumah, sama suami atau sama istri, ya punya power bank. Ya, itu lebih nyaman. Terima kasih. Iya.
Pertanyaan selanjutnya mengenai ketersambungan sanad. Apakah ketersambungan sanad itu cukup hanya memperdengarkan hafalan kita atau bacaan kita kepada seorang syekh, atau harus ada lembar ijazah yang membuktikan bahwa seseorang itu telah memperoleh sanad? Itu bagaimana? Sebenarnya adanya ijazah itu hanya sebagai penguat. Mulai zaman Rasul kan hanya khudul Quran, tidak berarti Kanjeng Nabi langsung mengeluarkan ijazah sertifikat kepada 4 orang itu, enggak, tetapi secara lisan. Mereka pun kemudian menunjuk kepada generasi selanjutnya, begitu pula seterusnya sampai sekarang. Cuman di era tadwin, ketika mulai masa-masa pembukuan keilmuan, termasuk kan keilmuan dulu juga nggak ditadwin, nggak dibukukan. Lah, ketika sudah mulai masa-masa di mana pembukuan hitam di atas putih itu ngetren, maka mulai saat itu kiai langsung nyatet. Saya khawatir ini murid saya kalau saya sebut nama guru nggak hafal dia karena sudah terlalu banyak. Maka dia sebutkan 1, 2, 3 sampai beliau dan sampai muridnya. Jadi yang paling penting sebenarnya baca saja. Ngajinya sama kiai yang sudah punya kiai, punya guru sampai Kanjeng Nabi. Kalau sertifikat itu sebenarnya nggih, itu bisa kok fotokopi. Yang paling penting ngajinya. Jadi kalau bisa ngaji plus ada keterangan ijazah itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya ustadznya nggak ngasih ijazah, tapi memang beliau bersanad, nggak masalah. Jadi yang paling penting ngajinya, bukan kertasnya. Itu sekedar embel-embel saja. Yang penting ngajinya, bukan kertasnya. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai planet partner. Afwan Ustadz, planet partner. Maksudnya seputar itu. Afwan Ustadz, izin bertanya. Bagaimana cara kita mencari partner dalam menghafal atau murojaah, Ustadz? Karena kadang dari keluarga atau lingkup pertemanan dan sahabat belum tentu satu semangat atau satu misi. Nah, faktor itu tuh mempengaruhi dalam menghafal. Itu bagaimana caranya? Betul, memang partner sangat mempengaruhi. Nah, sedangkan kondisi pencari partner juga beda-beda. Kalau posisinya masih, kalau dengan judul usia dini, kadang anak-anak tidak tahu mencari partner. Berarti ustadzahnya, pendampingnya yang harus mencarikan partner. Tapi kalau dia sudah dewasa, apalagi malah sudah selesai dari sebuah pendidikan pondok pesantren tahfidz, atau bukan di lembaga karena sudah selesai, ya memang itu harus ada apa namanya, nemu atine tiang sepuh. Seumpama misalkan orang tua itu kurang serk kalau kita apa namanya melakukan itu. Nah, salah satunya ya memang harus disampaikan bahwa Bapak ini dalam rangka keluarga, bisa disampaikan mungkin dalam beberapa pertemuan bahwa Bapak Ibu ini juga bukan untuk saya sendiri tapi untuk Bapak Ibu juga, karena dalam keterangan para penghafal Al-Quran itu nanti di Yaumil Qiyamah tidak masuk surga sendiri tapi juga bisa mengajak kedua orang tua bahkan keluarga. Jadi ini mungkin salah satu pemberi semangat kepada mereka sehingga memberikan jalan selapang-lapangnya. Tapi misalkan di era teknologi semacam ini, partner itu tidak harus partner tidak harus ketemu orang, maksudnya kopdar. Di era milenial semacam ini, jenengan bisa ke Manggih Kulong, ketika tidak harus ketemu. Walaupun sebenarnya saya ingin main ke sana, kata Pak Labib Syauqi, oh ini daring, wah nggak jadi ketemu dong. Nah, jadi untuk mendapatkan partner itu sebenarnya untuk saat ini, masa sekarang ini, teknologi yang sangat mendukung, tidak harus keluar rumah juga. Misalkan keluarga nggak suka, misalkan putrinya selalu keluar rumah dan lain sebagainya. Oh Bapak, pakai daring aja, bisa kan Pak? Nah, itu insya Allah lebih bisa dijalani. Jadi cara mendapatkan partner pun tidak harus di dunia nyata, itu bisa dilakukan di dunia maya. Misalkan kami di pondok pun ketika memberi semangat anak-anak menghafal Al-Quran, kadang kita datangkan masyayikh dari guru-guru saya dari sana, dari Timur Tengah saya datangkan. Tapi ketika tidak sempat musim pandemi, lewat virtual. Begitu juga ketika ada pondok bahasa, tidak harus punya guru atau
kampus, punya dosen orang asing, bisa lewat virtual semacam. Jadi partner untuk zaman sekarang lebih fleksibel. Bapak, terima kasih atas jawabannya. Ini ada info bahwa narasumber kedua sudah siap. Oke. Oh ya, untuk seluruh peserta bisa mengisi daftar hadir. Daftar hadir linknya ada di chat. Silakan diklik dan diisi daftar hadirnya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Al-Hafidz Faiz Irsyad. Untuk selanjutnya yaitu narasumber kedua, beliau Dr. Al-Hafidz Sofwan Mabrur MA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keabadiannya melalui penghafal-penghafal Al-Quran yang walaupun belum bisa berkata dengan fasih bahasa aslinya, seperti anak yang baru 5 tahun, mereka telah diberikan oleh Allah kemampuan untuk menghafal 30 juz. Kalau bukan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mustahil hal itu terjadi. Sehingga dalam kesempatan ini, yang harus kita kedepankan di dalam menghafal Al-Quran tentunya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki, kita mohon agar karunia itu berada Masyaallah muslimin, para thalabah, para santri dan para asatidzah pendamping di masa yang berada. Allah telah memilih kita menjadi orang yang diwarisi Al-Quran, dan mudah-mudahan kita menjadi muqtasid atau menjadi sabiqun bil khairat, orang yang senantiasa menjaga dan senantiasa terus-menerus ingin maju. Kalau kemarin baru dapat 5 juz, mudah-mudahan semester ini dapat 10 juz. Kalau yang kemarin baru 10 juz, mudah-mudahan semester depan bisa 20 juz. Kalau yang baru 20 juz, mudah-mudahan 30 juz. Kalau yang baru menghafal maknanya, mudah-mudahan semester depan dengan maknanya dan serta isi kandungan paham ayat ini diturunkan untuk siapa, di saat apa. Apabila kita memahami bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang memang Allah sucikan, maka barang siapa yang mensucikan dirinya, dia insya Allah akan ketitipan karena Al-Quran itu suci. Sehingga ada berbagai cara menghafal Al-Quran yang dapat digunakan oleh orang muslim dan misalnya untuk menghafal kitab suci ini. Begitu banyaknya umat Islam yang ingin meraih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin memiliki Al-Quran. Dan juga banyak yang tidak ingin menghafal tetapi ingin bisa saja. Tidak jarang kalau kita melihat anak-anak muda, dia mampu untuk menirukan bahasa-bahasa Cina, Korea, Jepang dan sebagainya. Sebetulnya Al-Quran telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditiru. Sehingga barang siapa yang mau menghafal dengan nada dan irama Al-Quran sebagaimana lisan Arab, mereka akan bisa. Nah, agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas dan dengan ketundukan serta ketakhasuan kita, agar Al-Quran yang kita baca bukan hanya menghiasi bibir atau menghiasi lidah kita, akan tetapi agar mempunyai cahaya. Al-Quran ini adalah sumber nur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk sebelum kita menghafal Al-Quran, kita harus mengerti tentang fadilah menghafal terlebih dahulu. Jadi kalau kita nggak paham, kenapa kita harus menghafal? Ada apa dengan menghafal Al-Quran? Bisa jadi kita di tengah jalan loyok. Musimnya jalan untuk
maka akhirnya ngantuk-ngantuk begitu. Musimnya nanti panas-panasan, akhirnya gerakan berhenti menghafal. Atau di saat-saat ujian bagi mahasiswa semester tiba, Al-Qur'annya ditinggal. Nah, untuk itu para santri, mari kita membaca salawat kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah menyampaikan kepada kita syafaatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita lihat fadilah membaca dan menghafal Al-Qur'an. Apabila kita tidak paham kenapa kita harus menghafal Al-Qur'an, maka keinginan itu menjadi lemah. Sehingga terkadang murojaah itu pun menjadi berat. Nah, sebelum masuk ke dalam metode, sangatlah penting untuk mengetahui keutamaan dan keistimewaan dari menghafal Al-Qur'an. Berikut ada di antaranya keistimewaan, yaitu adalah bahwa Al-Qur'an menjadi syafaat di hari kiamat, menjadi penolong. Barang siapa yang ingin ditolong oleh Al-Qur'an, maka di dunia ini harus menjadi orang yang memiliki, orang yang menjaga, dan orang yang membawa bukan mushafnya, tetapi adalah lafal, makna, dan ajarannya. Kalau mushafnya bisa kena hujan, tetapi apabila Al-Qur'an kita sudah di dada, maka tidak pernah akan bisa tertukar. Nah, pentingnya kita untuk menghafal Al-Qur'an adalah karena kita ingin ditolong oleh Allah. Adik-adik, anak-anak, mahasiswa-mahasiswi, dan para pejabat, siapa yang menjamin bahwa hal kita itu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Tidak ada yang menjamin. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an adalah sebagai musyaffa, sebagai syafi. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus oleh Allah adalah untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Rasulullah adalah memberi syafaat, juga Al-Quran memberikan syafaat kepada para pembacanya. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamah." Al-Qur'an karenanya akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahibul Qur'an. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Siapa yang ingin ditolong oleh Al-Qur'an, maka bacalah Al-Qur'an di dunia ini. Berat atau ringan membaca Al-Qur'an? Di sebelah kanan saya, berat atau ringan membaca Al-Qur'an? Bisa berat, bisa ringan. Yang sebelah kanan tadi bilang berat, atau bilang ringan. Bagi yang sudah bisa membaca, ringan. Bagi yang belum, berat. Coba sekarang misalnya mengeja dari hamzah atau alif sampai yang belum bisa, disuruh untuk membaca satu juz. Bisa nggak? Bisa. Maka bagaimana caranya untuk bisa ringan membaca? Adalah mengikuti metode belajar Al-Quran yang ringan, mulai dari hati yang senang dulu. Berikutnya, bacaan Al-Quran karena ia akan datang di hari kiamat sebagai menolong bagi para pembacanya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Para santri adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi para pelestari, penjaga nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua santri juga hafal Quran. Begitu juga tidak semua ustaz-ustaz juga hafal Quran. Nah, sehingga menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran adalah mulai dari
sekarang kita niatkan bahwa siapa saja akan bisa diberikan titipan oleh Allah hafalan. Karena pada dasarnya hafalan adalah titipan dari Allah. Kita sekarang ingat karena memang kita dijaga oleh Allah ingatan kita. Dan kita memohon bahwa daya ingat kita ditambah dan dikuatkan oleh Allah hingga kita bertemu Allah langsung. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Yang berikutnya, kenapa kita menghafal Al-Quran? Karena adalah ingin mendapatkan pertolongan Allah. Ingin mendapatkan pertolongan Allah. Orang tua akan ada waktunya. Kawan-kawan kita ada waktunya bersama-sama kita dan ada kalanya kita dipisahkan. Tapi Al-Quran, begitu kita hafal dan kita amalkan, yang semua orang takut memasukinya, Al-Quran akan tampil dan senantiasa mendampingi kita. Kawan-kawan kita nampaknya sekarang setia, yang satu kamar, satu kelas. Tapi nanti di saat kita membutuhkan bantuan, terkadang satu kelas hanya 2 atau 3 orang. Di saat kita betul-betul mempunyai hajat agar kita ditolong, Al-Quranlah yang bisa memberikan bantuan itu. Dan ternyata bukan hanya di akhirat, bahwa Al-Quran akan memberikan pertolongannya kepada umat Islam itu di dunia mulai dia membacanya. Sebagaimana Allah menegaskan bahwa siapa yang menolong Allah, maka Allah akan menolongnya. Kita membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, niatkan untuk menolong agama Allah. Sebagaimana wala yansurannallahu man yansur. Betul-betul bahwa orang yang menolong agama Allah pasti akan Allah tolong. In tansurullaha, ya, diberikan pertolongan langsung oleh Allah. Nah, kita niatkan bersama. Kenapa menghafal Al-Quran? Karena kita menjadi orang-orang yang siap untuk memberikan pertolongan di mana agama Allah Subhanahu wa taala membutuhkannya. Al-Quran adalah sebagai kitabullah yang harus kita syiarkan. Berikutnya, menambah kenikmatan dalam sholat. Coba, kalau sholat bagi orang yang belum menghafal Al-Quran atau santri-santri sebelum masuk ke pesantren ini, dengan setelah masuk hafalannya tambah, ketika sholat nikmatnya sama dengan sebelum masuk atau berbeda? Semakin nikmat di dalam sholat itu menunjukkan bahwa dia semakin menyatu dan membutuhkan Allah dan semakin dia mengenal kepada Allah. Berikutnya, seorang hafid akan menikmati sholat yang ia lakukan baik ia sebagai makmum ataupun imam. Jadi ketika kita mempunyai hafalan yang kuat, kita makmum kepada imam yang kuat hafalannya, kita akan senang. Dan ketika kita menjadi imam, diingat masyaallah muslimin, para santri, para mahasiswa dan seluruh jamaah yang hadir pada media kali ini, bahwa menjadikan Al-Quran sebagai kebutuhan kita, menjadikan gaya hidup lebih islami. Al-Quran kita baca, Al-Quran kita dengarkan, dan Al-Quran kita baca terus-menerus, itu akan menjadikan warna tersendiri di dalam hati kita. Orang yang di dalam hatinya ada goresan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan terwarnai dari lafal-lafal yang Allah miliki, yang Allah sematkan di dalam ayat-ayat. Berikutnya, seorang hafiz selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Kita ada kaitan dan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Misalnya kalau ada orang sakit perut misalnya, pertama kali mikir dia apa? Habis makan apa tadi? Atau habis minum apa tadi? Atau mungkin karena masuk angin. Nah, orang yang hafalannya lagi lemah, mungkin menghafal nggak dapat. Pertama yang ditanyakan, habis makan apa tadi? Atau habis minum apa tadi? Atau habis bicara apa tadi? Atau habis memikirkan apa tadi? Atau habis berjumpa dengan siapa tadi? Atau habis melihat ya sesuatu yang bisa mengaburkan dan menghilangkan hafalan. Kalau dokter bisa mengatakan Anda ini sakitnya
flu misalnya. Oh tadi karena habis hujan-hujanan dok, langsung sadar. Jadi seandainya kita sekarang mengajak, oh saya nggak hafal ayat ini. Nah kita akan bertanya kepada dokter, mungkin dokter itu nggak ngerti kamu habis makan apa. Kenapa makanannya bisa mewarnai hafalan kamu menjadi susah. Artinya adalah makan yang tidak disebutkan nama Allah. Orang yang mempunyai hafalan Al-Quran ini akan senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Bukan hanya lancar atau tidaknya, tetapi adalah paham atau belumnya ketika kita mendengarkan Al-Quran dibaca. Sehingga ada tahapan-tahapan bagaimana Al-Quran itu akan bisa menjadi darah dan daging kita, masuk ke dalam tulang sumsum kita. Sumsum yang ada di dalam tulang kita. Bagaimana bahwa semua celah-celah kehidupan kita kalau baik menghafal Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau tidak? Percaya sekali. Karena kalau tidak dimudahkan oleh Allah, ini berat pasti. Contohnya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, ini juga kitab suci dan sudah berangsur dan sudah apabila kita lihat berapa banyak orang yang hafal kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Sekarang ada Injil yang menurut mereka adalah benar, tapi berapa orang yang mampu menghafal Injil? Ini tidak seperti Al-Quran karena memang janji Allah adalah dimudahkan. Untuk itu karena Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah, mari kita menyongsong dan menyambut apa yang Allah telah janjikan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Coba kalau kita tanya, adik-adik hafal nggak undang-undang dasar 1400 hafal? Nggak hafal karena nggak dimudahkan oleh Allah. Jangankan undang-undang dasar lengkap, Pancasila saja kadang-kadang balik-balik. Ya. Lagu Indonesia Raya ini juga kalau sekarang suruh bunyi, yang mahasiswa 10 kita kadang-kadang jadi lupa. Apalagi para dosen-dosennya. Nggak semuanya langsung hafal seperti kita baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah karena apa? Karena dimudahkan oleh Allah. Baca Al-Ikhlas langsung bunyi. Gitu. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, orang menghafal Al-Fatihah dan diamalkan, Al-Ikhlas juga begitu, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu konsep kita menghafal Al-Quran adalah karena Allah telah memudahkan, tapi jangan dimudah-mudahkan oleh sendiri. Gampang kan sudah dimudahkan Allah, tidak usah dipikir gitu, malah nggak diterus. Baik, berikutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam menghafal Al-Quran apa saja? Menjaga niat adik-adik, santri-santri, Bapak Ibu, para mahasiswa, sebelum kita menghafal Al-Quran terlebih dahulu niat kita. Niat yang adalah sebuah bencana jika ketika telah menghabiskan waktu dan tenaga untuk menghafal Al-Quran, namun ternyata usaha tersebut sia-sia karena niatnya kita salah. Ada yang salah niat itu contohnya seperti apa? Niat bukan karena Allah. Niat yang salah adalah pokoknya niat yang bukan karena Allah. Untuk itu, santri-santri yang baru, mahasiswa-mahasiswi yang baru, dan siapa saja yang menghafalkan baru, niatkan bahwa lillahi ta'ala. Karena Al-Quran itu adalah milik Allah, barang siapa yang menghafalnya karena Allah, Allah tahu dan akan menerima. Niat yang tepat tentunya adalah ibadah lillahi ta'ala. Susah-susah gak apa-apa, lillahi ta'ala diterima oleh Allah. Lancar-lancar tapi bukan karena Allah, ditolak nih amalnya. Dipuji karena manusia atau ingin dikenal atau mendapatkan dunia, ini tidak akan menjadi baik di dalam dirinya. Nah, yang berikutnya yang perlu diperhatikan ini semuanya, termasuk saya, para asatidz pendamping, yang perlu di dalam Al-Quran adalah menjauhi maksiat. Maksiat itu bukan hanya
dosa besar, tapi termasuk adalah dosa kecil. Anda berbicara dengan non-Muslim yang bukan saudara kandung, adik, kakak, paman itu, kecuali guru atau dokter atau seorang penjual yang sedang melayani pembelinya, itu akan dihisab oleh Allah. Nah, jadi kalau ingin hafalannya kuat, jaga, pelihara pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Maksiat mulai dari pandangan. Kedua dari pendengaran. Ketiga yang paling tajam adalah perasaan. Yang paling tajam perasaan. Disinggung sedikit langsung ngobrol. Ada orang yang kayaknya nyindir saya deh, itu langsung gitu. Itu akan menjauhkan dari hafal. Gak usah pedulikan dengan orang yang membenci, gak usah pedulikan dengan orang yang memuji. Karena pujian juga bisa jadi besok akan membenci juga bisa jadi besok akan memuji. Gak usah pedulikan dengan sesuatu yang bisa menghalangi cita-cita untuk menghafalkan. Orang yang sekarang dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja kita akan dekat. Imam Syafi'i pernah bercerita kepada gurunya tentang susahnya menghafal. Padahal Imam Syafi'i melihat satu, dia hafal langsung satu halaman. Jadi kalau kita membaca satu halaman bisa 1 jam, hafalnya bisa 1 hari, Imam Syafi'i tidak pakai jam-jaman. Itu pun pernah mengadukan tentang buruknya hafalannya. Apalagi kita mestinya sering mengadu kepada siapa? Kepada Allah dan kepada diri kita. Kenapa sih hafalan saya susah? Nah, salah satunya gurunya adalah menasihatinya untuk menjauhi maksiat. HP itu sumber maksiat kalau tidak bisa menjauhi. Media elektronik itu menjadi yang keladi, yang kerapnya maksiat. Yang nggak kenal dari ujung dunia, dari kenal di situ, bisa chattingan, bisa melihat. Nah ini kalau tidak difilter, maka itu sebaiknya kalau menghafal Quran, silentkan, matikan di saat dia sedang menghadap Al-Quran. Jangan menghadap Al-Quran, Facebooknya hidup. Jangan menghidupkan atau jangan menghafal Al-Quran, pikirannya di WA. Tercabang dan menjadi hilang konsentrasi. Aduh, seminggu ini saya nggak lihat WA. Aduh, seminggu ini saya nggak lihat status. Matilah kamu. Hafalannya nggak dapat, pikirannya juga tidak tuntas, dan orang lain juga akan melihat muram terus wajahnya. Nah, bisa jadi yang sekarang muram wajahnya itu nggak lama ya, atau tidak lama lihat Facebook, lihat status. Ini yang ngantuk kayaknya sudah lagi rindu gitu sama Facebooknya, sama IG-nya. Dia lupa bahwa status itu akan berubah. Sebentar lagi Anda misalnya yang kelas 3 akan goodbye. Jadi 4 akan pindah ke tempat yang lain. Nah, yang tidak pernah yaitu hilang adalah kesetiaan kita dan Allah sendiri. Jika Anda berada di dalam lingkungan yang mendukung, seperti tadi sudah disinggung, bagaimana cara menciptakan lingkungan? Pesantren ini adalah latihan. Kampus atau kalangan-kalangan tertentu yang bisa kita ajak menjadi lingkungan kita terdekat, bapak, ibu, adik, kakak, saudara, ini adalah lingkungan kita terdekat di rumah. Nah, sementara kalau kita sudah jauh di rumah, satu RT, satu RW, bahkan satu grup, satu komunitas. Nah, sekarang sudah banyak sekali komunitas. Di mana komunitas ada yang komunitas sepeda, ada komunitas mobil gitu. Nah, komunitas kita penghafal Al-Quran sebaiknya punya link yang ketika kita mendengarkan hafalannya seseorang langsung terkejut, ya Allah, kapan saya bisa seperti ini? Mendengarkan bacaannya yang bagus, dia paham, lagi mengamalkan, kita harus iri. Bukan ketika kita melihat orang yang mendapatkan hadiah karena suaranya bagus, mungkin di audisi dangdut atau audisi pop atau keroncong, itu semua akan hilang dengan hilangnya waktu. Tapi kita semestinya adalah iri, sebagaimana Rasulullah memperbolehkan iri kepada orang yang diberikan nikmat Al-Quran, kemudian dia bisa membaca pagi, sore, siang, malam, dan dia bisa mengamalkannya. Gak pernah berhenti. Bukan hanya bacaan ayat-ayatnya,
tetapi dia baca isinya dan dia sampaikan kepada orang lain. Di saat ada ayat-ayat sedekah, dia bersedekah. Di saat ayat-ayat berjihad, dia berjihad. Akan lebih jauh dalam menghafal jika Anda berada di lingkungan yang mendukung. Untuk itu, jadikan lingkungan terkecil. Rumah kita, anak-anak kita mempunyai target yang sama. Anak SD hafal 5 juz. Anak SMP hafal 30 juz. SMA-nya hafal plus hadis. Misalnya hadisnya nggak usah banyak-banyak, Arba'in Nawawi. Nanti ada lagi ayat-ayat sudah mengerti tentang ayat ahkam untuk SMA, nanti sampai S1 sudah mengerti tentang manhajul mufassirin, mengerti tentang dunia sains dan sebagainya. Berikutnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang begitu besar. Nah, nikmat yang besar salah satunya adalah pertemanan. Bagaimana caranya? Ajak beberapa teman Anda yang sama-sama memiliki niat kuat untuk menghafal Al-Quran, untuk saling mengingatkan serta one day one juice. Ini diikuti oleh para direktur perusahaan-perusahaan besar. Ada pekerja umum dan ada karyawan di bank konvensional dan bank syariah. Mereka sadar bahwa uang materi itu akan hilang. Sementara yang dicari oleh orang-orang yang berbeda bagian apa yang tidak punya uang, apa yang dicari bagian orang-orang yang punya. Ternyata mempunyai kata yang solid. Kata yang solid itu akan bisa menjadikan dia baik. Salah satunya mengajak senantiasa untuk mengadakan pertemuan atau membaca ayat-ayat agar dia bisa dari ini misalnya 5 ayat dari pagi, sore, siang sampai malam sudah hafal. Berikutnya, cara menghafal Al-Quran dengan metode-metode yang tadi sudah dijelaskan. Tentunya ada metode talqin. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba. Jadi kalau kita menghafal Al-Quran tanpa berguru, bisa jadi menurut kita benar, tapi salah semua ternyata. Panjang dan pendek itu sangat berbahaya kalau salah. Apalagi kasroh fathah dhammah. Kalau salah, itu disengaja sama dengan sengaja merubah Al-Quran. Barang siapa yang menyengaja merubah Al-Quran, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, talqin berarti seorang ustadz membacakan Al-Quran untuk kemudian diikuti oleh para murid. Ini yang diikuti dan terus dilaksanakan dan terus berproses di semua tempat-tempat di mana ayat-ayat Al-Quran dihafalan. Berikutnya, jika Anda tidak memiliki ustadz yang dapat membacakan kepada Anda, mendengarkan bacaan, tetapi itu hanya bisa menjadi contoh dan tidak bisa menjadikan kita salah atau benarnya didengar Allah. Untuk itu, sebagai contoh nadanya, banyak pendeknya, tetap dari sisi kita dikasih, dikoreksi. Nah, berikutnya, meskipun Al-Quran tersebut tidak sebaik jika Anda berhadapan dengan ustaz secara langsung, karena jika Anda berhadapan langsung dengan ustaz, maka bacaan Anda yang salah saat itu mengikuti bacaan dapat langsung dikoreksi. Nah, ini berbahagia bagi teman-teman santri-santri mahasiswa yang sedang mempunyai waktu yang diberikan oleh Allah untuk talaqi. Maka jangan dibuang-buang waktunya. Kalau dibetulkan bacaannya, jangan marah. Karena itu akan menyita dan akan terus nempel sampai akhir. Bacaan kalian, hafalan kalian yang pertama ini yang akan membekas selama-lamanya. Misalnya, orang yang dari awal misalnya, juz 2 pertengahan akhir itu susah, kalau tidak diulang-ulang sampai dia lancar, sampai tua pun akan merasakan takut untuk membaca juz tersebut. Juz 27 atau juz 28, yang terkenal juz 29 surat Al-Jin gitu. Ya, ini tidak hanya di santri atau di mahasiswa, sampai di asatidz itu sama.
Kalau dulu tidak lancar saat setor, nanti di saat untuk mengulang, dia juga akan hadir rasa takutnya. Belum ketemu, ini saya nggak lancar. Nah, berikutnya ada tafahum. Kita talaki, ada tasmi. Apa itu tafahum? Arti dari tafahum adalah memahami arti dari bacaan Al-Quran yang akan dihafal. Jadi mahasiswa dan para ibu, bapak-bapak, terkadang kita menghafal itu susah sekali satu kalimat atau satu ayat. Ambil pulpen, ambil buku, tulis maknanya, dan dicatat di dalam hati. Itu nanti yang akan menjadi pembantu kita memudahkan hafalan. Arti dari tafahum tadi adalah memahami arti dari bacaan Al-Quran yang akan dihafal. Nah, tidak semua orang harus melalui tahapan ini dalam menghafal. Yang dianjurkan untuk memahami Al-Quran saat menghafal adalah mereka yang berusia remaja serta dewasa. Gimana kalau anak-anak SD? Anak-anak SD yang penting talaki, yang penting terus untuk bisa mengikuti. Ya. Yang terakhir adalah tikrar. Berarti mengulang-ulang. Ini penyakit yang sering menjangkiti para penghafal adalah kurang tikrar. Apa itu? Mengulang. Kalau sudah hafal sekali rasanya puas. Iya enggak? Padahal itu masih licin seperti licinnya ikan yang baru ketangkep, yang belum dalam kantong. Itu bisa lupa. Jadi kalian, para santri, para mahasiswa, ketika baru saja dapat satu ayat, disetorkan ustadznya, itu seperti baru menangkap ikan atau belut yang masih licin dan belum masuk ke kandangnya atau ke kantong. Masih di tangan gitu. Yang kalau lengah sedikit gimana? Hilang. Al-Quran yang baru dihafal satu hari, jangan langsung didiamkan, tapi dikeranjangi. Gimana keranjangnya? Diulang-ulang, kalau perlu 10 kawan dipanggil semua. Gantian ya, tolong dengarkan saya ini. Kalau sudah ada 10 orang, nanti gantian dia meminta teman-temannya juga silakan satu bunyi ayat yang ada dari saya. Nanti diulangi lagi sendiri lagi. Ya. Berikutnya, tikrar ini memang menjadi bagian sepanjang hidup. Sepanjang hayat kita adalah mengulang-ulang ayat. Nanti kalau sudah selesai 5 juz, jangan puas karena selesai. Tapi hari ini adalah puasnya ketika kita diberikan oleh Allah kemampuan untuk menikmati bacaannya, gak susah. Adik-adik kalau murojaah susah, sedih atau senang? Jangan diulang-ulang. Maksudnya gimana? Jangan susah terus murojaahnya, tapi lancar terus. Kalau ada lancar senang nggak? Kepengen senang terus nggak? Berarti gimana? Lancar terus. Kalau sekarang setor salah, nanti murojaah salah, sedih nggak? Jangan diulangi kesedihan hari ini, ketemu besok sedih juz itu juga. Kemarin yang setor misalnya Al-Muzammil susah, besok ketika murojaah jangan susah lagi. Kalau hari pertama sudah sedih karena susah bacaannya, nanti pas murojaah jangan sedih lagi. Nah ini fungsinya di dalam tikrar. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan, dan untuk menutup session yang kedua ini, silakan barangkali ada di antara para hadir atau para pemirsa yang ingin berbagi ilmu lebih banyak atau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz atas paparan materinya. Kepada para audiens atau peserta bisa bertanya via chat atau via
Pertanyaan yang pertama datang dari saudara kita, Bapak Muslihudin. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan anak yang masih balita untuk menghafal Al-Quran? Mohon pencerahannya. Pertanyaannya satu ya. Silahkan kalau ada yang bertanya lagi. Masih banyak atau mau dibacakan semuanya langsung? 3 pertanyaan. Atau satu persatu? 3 pertanyaan. Ya, Oke. Itu pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara kita mempersiapkan anak yang masih balita untuk menghafal Al-Quran? Itu dari saudara Muslimin. Lalu pertanyaan kedua, dari saudara Fuadi. Afwan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara mendidik anak yang menghafalnya itu bukan karena kemauannya sendiri, tetapi keinginan dari orang tua. Karena anak tersebut itu lebih banyak melamun dan kurang fokus ketika di halaqah. Itu bagaimana? Satu lagi. Pertanyaan yang ketiga, sebentar. Bagaimana cara kita membagi waktu untuk murojaah, sedangkan dan kita itu sudah selesainya sudah 30, tetapi banyak sekali kegiatan yang menjadikan kita lalai untuk murojaah. Itu bagaimana tipsnya untuk membagi waktu? Begitu tadi. Baik, terima kasih. Ini ada 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana memotivasi anak usia dini untuk menghafal Al-Quran? Ini adik-adik, kan bukan usia dini ya. Usia dini itu SD sebelum kelas 3 atau sampai kelas ya, SD lah ya. Terus, bagaimana memotivasi anak yang hafalannya bukan karena diri sendiri? Jadi disuruh hafal sama orang lain, bapak dan ibunya, saudara. Terus yang ketiga adalah bagaimana cara membagi waktu untuk murojaah. Membagi waktu bagi untuk murojaah. Baik, terima kasih. Membagi waktu ini memang benar-benar merupakan ujian bagi semua manusia. Tidak hanya santri, bukan hanya para usia dini, tapi memang kita diberikan oleh Allah waktu yang harus kita pandai-pandai menjaganya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya teringat untuk menjawab yang pertama. Bagaimana mengkondisikan anak? Adik nanti kalau punya anak, punya adik gitu ya, di rumah ada yang masih punya balita gitu. Gimana caranya biar mereka juga mau mondok dan menghafal Quran? Pertama, orang tua lah yang menjadi contoh. Keluarganya lah yang menjadi teladan. Jika kita memberikan keteladanan di dalam rumah, maka secara tidak langsung anak itu sudah mendapatkan pendidikan pertama. Pendidikan pertama, kita berikan contoh ayahnya membaca Al-Quran, ibunya membaca Al-Quran, dan kemudian bacaan-bacaan itu diulang-ulang terus dalam kehidupannya, maka ini akan menjadikan anak terbiasa untuk bisa memahami atau bisa mengucapkan terlebih dahulu. Anak-anak usia 2 tahun, 3 tahun, ini sudah bisa diajak bicara bagaimana cara mengajarinya a, ba, ta, bismillah, Allah, dan sebagainya. Memotivasi tidak lupa dari doa. Motivasi dari dalam. Orang tuanya yang harus memohon kepada Allah bahwa kelak menjadi orang tua yang mempunyai keturunan-keturunan yang Allah cintai. Dengan doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rabbi habli minas shalihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Dan pada dasarnya ini ada pendidikan sebelum nikah. Bagaimana untuk bisa mempunyai keluarga yang anak-anaknya pandai beragama, mau menghafalkan, mau mengamalkan, adalah dari cara pilih dan cara mengajar. Nah, memotivasi anak usia dini harus memberikan contoh-contoh, diajak ke tempat-tempat yang Al-Qur'annya dimiliki oleh anak-anak setingkat TK atau PAUD yang mereka bisa menghafal dengan baik. Kalau sekarang ada media-media seperti YouTube, anak-anak itu diperlihatkan bagaimana si kecil bisa menghafal Al-Quran. Mulai dari video yang bagus-bagus, bagaimana cara mengucapkan lafal Allah dan sampai Al-Fatihah lengkap. Ya. Jadi ada beberapa hal yang memang tidak bisa dihindari adalah keteladanan. Orang yang mempunyai teladan, dia akan mudah meniru. Tetapi kalau yang tidak punya keteladanan di dalam rumahnya, dia otomatis akan susah meniru. Untuk itu Bapak Ibu yang punya anak balita usia dini, menjadilah contoh bagi mereka. Nah, saya punya pengalaman ketika di Mesir. Ada orang tua yang tidak menghafal Quran atau tidak hafal Al-Quran, tapi ingin anaknya hafal Quran. Orang tuanya lah yang kemana-mana mengantarkan, karena anaknya masih TK, anaknya diantar, digendong ke guru yang betul-betul menghafalkan kepada Al-Quran. Anaknya itu betul-betul bisa mengikutinya. Jadi ada anak kembar di Mesir. Usianya pada waktu saya di sana masih kelas 4 SD. Tapi sudah hafal Al-Quran plus qiraat asyarah. Hadis-hadisnya sudah banyak sekali. Saya tanya kepada bapaknya, gimana Pak bisa begini? Karena saya nggak hafal Quran, maka anaknya mulai saya Anda mulai bicara, saya gendong terus dan saya antarkan ke guru. Di mana guru ada, saya antarkan terus begitu. Jadi kehidupan anak itu tidak pernah pisah dengan bapaknya. Bapaknya juga mendampingi terus. Anaknya sedang sekolah, bapaknya di sampingnya. Nanti anaknya punya PR apa dari sekolahnya, bapaknya yang mengajarkan. Nah, ketika saya tanya, tidurnya dia juga tidak jauh dari bapaknya. Bapaknya yang mengingatkan, tadi pelajarannya ini, ayo diulang-ulang. Anak itu masih TK. Kemudian sudah SD, anak itu juga masih diajak terus. Jadi anak itu seperti tas. Ibu yang cinta tas itu, jadikan anak-anaknya itu seperti tas. Ya. Jadi yang di bawah itu anaknya. Karena ingin menjadikan anak itu hafal Quran. Ini betul-betul ternyata di sekolahnya dia tidak hanya Quran juga dia mampu, karena orang tuanya selalu mengantar kemana cita-cita orang tuanya. Jadi anak-anak itu adalah cita-cita orang tua. Ketika anaknya diantar kemana, orang tuanya mendekati dan terus ini yang dimiliki oleh orang Mesir tadi. Akhirnya sampai yang kembar itu ketika Quran selesai diajarkan bahasa Inggris, orang tuanya juga yang kemana-mana nganter gitu. Saya waktu itu agak heran kepada orang tua satu yang memang kehidupannya bareng terus kepada anaknya. Jadi nggak pernah membiarkan anaknya jalan sendiri, itu nggak pernah. Anaknya main, orang tuanya itu di sampingnya. Tapi memang ini adalah doa dari orang. Begitu untuk yang pertama. Jadi bagaimana cara mendesain memotivasi anak yang dari usia dini adalah dengan keteladanan dan diajak kemana, di mana yang kira-kira apa yang bisa didapatkan. Nah, untuk pertanyaan kedua, memotivasi anak yang menghafal Qurannya bukan dari diri sendiri. Dengan cara diberikan pengertian bagian dari kemuliaan dan keistimewaan menghafal Al-Quran. Harus didongkrak dari dalam, bukan ditarik. Misalnya gini, bapakmu itu akan meninggal suatu saat, yang bisa hari nanti berganti dari yang lain. Nah, begitu caranya kita menyiasati. Kalau yang sudah lancar, pengalaman saya dan teman-teman di Mesir contohnya adalah menjadikan bagian-bagian wajib untuk dibaca. Misalnya hari Senin baca apa sampai apa, hari Selasa surat apa sampai apa.
Nah, untuk memudahkan kita bersama juga, boleh dengan cara jadikan Al-Quran sebagai bacaan wajib di dalam sholat. Sholatnya pakai halaman Al-Quran seperti yang kita sudah biasakan. Saya disukai makmum beberapa kali, alhamdulillah. Imamnya itu istiqomah membaca setiap makro. Subuh, nanti makro ini surat-surat yang jahar tentunya, mari bisa subuhnya terus bergantian terus. Nah ini ternyata membantu sekali untuk kita para penghafal-penghafal Al-Quran untuk bisa memanage bagaimana agar hafalan Al-Quran kita itu lancar terus. Nah, mari bisa subuh itu minimal nanti 6 bulan hatam, 6 bulan hatam. Kalau hataman dengan jamaah, kita berarti harus suara keras, tegas, dan jelas. Itu menyiapkannya kan nggak cukup sejam 2 jam. Untuk para pertama pemula itu nggak cukup sejam 2 jam. Biar satu halaman lancar, apalagi satu sholat tarawih yang isinya bisa 20 halaman, itu menyiapkan kan bisa setengah hari bagi yang pemula. Ya. Tapi kalau yang sudah lancar, ya dilihat kanan kiri, depan belakang, nanti tinggal dipraktekkan. Begitu dari 3 pertanyaan, mudah-mudahan bisa terwakili dari jawaban wallahu a'lam bishawab yang tadi saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari pertanyaan. Termin ketiga, kita buka pertanyaan 2 lagi untuk kedua narasumber. Monggo yang mau bertanya bisa diketik mulai dari sekarang. Hanya 2 pertanyaan saja. Maaf, termin ketiga atau waktu hanya tersisa 10 menit lagi. Untuk itu kita gunakan untuk closing statement dari 2 narasumber. Monggo kepada narasumber pertama, Bapak Dr. Faiz Irsyad, LC MA Al-Habib, dan Bapak Dr. Ustadz Muhammad Sofwan Mabrur, MA Al-Habib. Dipersilakan untuk memberikan closing statement. Terima kasih. Pertemuan ini walaupun mungkin belum bisa bertemu secara nyata, harapannya suatu saat kita dipertemukan secara nyata. Dan harapan kita dalam berjuang bersama Al-Quran jangan seperti pemain sepak bola. Karena dalam permainan sepak bola itu ada gantung sepatu. Sedangkan kita tidak ada gantung Quran. Jadi harapannya Al-Quran bersama kita bukan hanya di dunia saja, tapi sampai menemani kita masuk surga. Itu saja. Terima kasih kepada Bapak Faiz Irsyad. Selanjutnya dari narasumber kedua, Ustadz Sofwan Mabrur Al-Habib, monggo. Terima kasih. Setelah kita mengenal Al-Quran, jadikanlah bahwa Al-Quran itu sebagai bagian dari hati kita, lidah atau mulut kita, telinga dan mata kita. Di mana kita memikirkan, pertama pikirkanlah Al-Quran. Di mana kita pertama kali rasakanlah Al-Quran. Di mana kita dengarkanlah Al-Quran. Dan di mana kita lihatlah Al-Quran. Insya Allah, Allah akan mempertemukan kita dengan Al-Quran. Dan Allah akan ridho, karena di saat kita dipisahkan oleh dunia, mudah-mudahan malaikat nanti akan bingung. Dari mana saya harus mencapainya? Kakinya ada Al-Quran. Mulutnya ada Al-Quran. Perutnya ada Al-Quran. Sampai semua rambutnya terisi dengan Al-Quran. Maka nanti Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan
dengan lembutnya sebagaimana janji Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan hiasi hanya lidah kita dengan Al-Qur'an, tapi masukkanlah ke dalam hati yang paling dalam. Kemudian amalkanlah dalam kaki, tangan, telinga, dan pandangan kita. Jadikanlah bahwa Al-Quran ini dapat mengalir di dalam tubuh kita sebagaimana darah mengalir. Jadikanlah Al-Quran bisa memasuki pori-pori di mana seluruh kehidupan kita, tidak hanya di saat kita di masjid, tetapi di rumah, di kendaraan, di pergaulan, dan di mana saja. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Al-Quran sebagaimana kita menjaga Al-Quran di dunia. Allah a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ya. Kembali saya infokan untuk kepada seluruh peserta, workshop pendampingan tahfidz akan dilaksanakan pada Selasa 20 Oktober 2020. Selanjutnya, bagi semua peserta, diharapkan untuk mengisi daftar hadir dengan sesuai link yang sudah dibagikan oleh admin. Alhamdulillah, acara workshop pendampingan tahfidz pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang diberikan oleh para narasumber bisa merasuk terhadap rohani kita dan pikiran kita. Semoga kita semua bisa hidup, mati, dan dibangkitkan bersama Al-Quran. Amin. Acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam dari saya moderator, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak.